Hai guys, jumpa lagi. Gimana ya kalau mencari cinta di dunia maya tapi ujung-ujungnya yang didapat cinta yang maya juga? Kasus berikut ini bikin polisi menghela napas dan geleng-geleng kepala. The case were tragic but stupid too. Begini ceritanya. Di usianya yang ke-46, rambut Thomas Montgomery mulai menipis dan perutnya makin buncit. Tiap hari dia bangun, sarapan, lalu pergi kerja sebagai buruh di pabrik Dynabrade yang sudah dijalaninya selama 12 tahun. Sehabis kerja, dia pulang ke rumah, membawa anjingnya jalan-jalan, kemudian mengantar kedua anak perempuannya latihan renang. Begitu rutinitasnya setiap hari di tempat tinggalnya di kota kecil Clarence di negara bagian New York, Amerika. Bosan gak sih? Ya bosan, tapi mau gimana lagi? That's life. Istrinya Cindy yang sudah dinikahinya selama 16 tahun mungkin juga merasakan hal yang sama. Cindy hanya mengurus rumah dan anak-anak setiap hari, nggak ada kegiatan lain. Tapi kalau dipikir-pikir, Thomas merasa lebih beruntung dari Cindy istrinya. Paling nggak dia punya hobi yaitu main poker. Dia sering kumpul bareng teman-teman sekerjanya untuk main poker. Yang lebih enaknya lagi, belum lama ini, teman-teman sekerjanya termasuk seorang pemuda usia 22 tahun bernama Brian Barrett memperkenalkannya pada permainan poker online. Main sampai malam juga nggak masalah, karena nggak perlu meninggalkan rumah, cukup duduk manis di depan komputer. Guys, Thomas benar-benar enjoy main poker online. Dia nggak tahu, game online ini adalah awal semua bencana. Di bulan Mei 2005, di malam hari seperti biasa, Thomas Montgomery main poker online di situs favoritnya Pogo.com. Tiba-tiba seorang player dengan nama online Tall Hot Blonde menyapanya di chatroom. Thomas yang punya nama online Marine Sniper surprise ada cewek menyapanya. Dia pikir Tall Hot Blonde nama yang menarik, artinya kan tall, hot, and blonde, berarti tinggi, seksi, dan pirang. Mereka pun chatting. Tall Hot Blonde mengaku nama aslinya Jessie, dia berumur 17 tahun, tinggal di West Virginia dan sebentar lagi lulus SMA. Wow, Thomas nggak nyangka dia sedang chatting dengan cewek SMA. Boleh juga nih pikirnya. Tapi gimana ya kalau Jessie tahu dia bapak-bapak usia 46 tahun, pasti Jessie bakalan kabur. Thomas pun langsung mengarang identitas palsu. Kebetulan dulu banget waktu dia muda, dia pernah masuk tentara. Jadilah kemudian dia ngaku pada Jessie sebagai seorang pemuda usia 18 tahun yang baru saja masuk tentara. Namaku Tommy, begitu katanya. Sejak perkenalan pertama itu, mereka makin sering chatting, saling curhat, memuji, dan saling bercanda, dilanjutkan dengan tukar-tukaran email. Suatu hari nggak disangka-sangka, Thomas mendapatkan kiriman foto-foto Jessie lewat email, padahal dia nggak pernah minta. Melihat foto-foto Jessie itu, sekujur badan Thomas langsung panas dingin, jantungnya deg-degan. Gimana enggak? Jessie ternyata cantik, seksi, dan udah pasti muda. Thomas jadi susah tidur. Di sampingnya Cindy istrinya tidur pulas. Tapi pikiran Thomas malah melayang jauh, membayangkan dia bersama Jessie, gairah hidupnya seperti muncul lagi. Hari-hari nggak bakalan boring lagi. Dia jadi semangat bangun pagi, semangat pergi kerja, semangat semuanya. Ada energi luar biasa yang didapatnya sejak kenalan dengan Jessie, si cewek online itu. Ini baru namanya hidup, kata Thomas pada dirinya sendiri. Waktu Jessie minta fotonya, Tommy alias Thomas langsung menyanggupi. Udah pasti dong dia nggak kirim fotonya yang sekarang, melainkan dia kirim fotonya dulu waktu muda, waktu dia masih jadi tentara. Sebenarnya kadang ada rasa bersalah di hati Thomas berhubungan online dengan Jessie dengan memakai identitas palsu sebagai pria muda dan single. Kenyataannya kan dia sudah punya istri dan 2 anak. Thomas pernah mencoba memutuskan hubungan dengan Jessie, tapi cuma sebentar. Setelah itu dia kembali lagi berhubungan dengannya. Jessie seperti candu, aku ketagihan, begitu pengakuan Thomas. Obrolan Tommy alias Thomas dan Jessie makin serius. Mereka ngomong saling cinta, saling kangen, pokoknya keduanya seperti menemukan soulmate yang selama ini dicari-cari. Sepertinya kehidupan nyata udah nggak menarik buat Thomas. Sekarang dia menikmati hidup di dunia maya dengan identitas barunya. Nah, hubungan Tommy alias Thomas dan Jessie makin serius guys. Jessie mulai ngirimin paket spesial ke Thomas seperti celana dalam G-stringnya yang seksi dan penuh renda, serta seuntai kalung berbentuk hati bertuliskan Tommy and Jessie Forever. Mereka mulai telepon-teleponan setiap hari, pagi dan sore.
Pada bulan Desember 2005, 8 bulan setelah perkenalan mereka pertama di dunia cyber, Tommy alias Thomas melamar Jessie. Jessie pun menerimanya dan nggak sabar jadi Nyonya Montgomery. Padahal, sekalipun mereka belum pernah ketemu langsung. Thomas makin mabok kepayang. Di kantor, dia udah berani bilang ke teman-temannya kalau dia bakalan ninggalin istrinya dan menikahi Jessie, pacar online-nya yang tinggal di West Virginia. Thomas makin halu, guys. Pada 2 Januari 2006, dia menulis catatan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Thomas Montgomery, 46 tahun, sudah hilang selamanya, digantikan oleh Tommy, tentara berusia 18 tahun. Tommy akan pindah ke West Virginia untuk bersama dengan cinta sejatinya. Terus gimana sih Cindy, istrinya Thomas? Apa selama berbulan-bulan gak curiga ngelihat tingkah laku si Thomas? Sebenarnya Cindy udah agak curiga, cuma setiap dia tanya, Thomas selalu bilang dia di depan komputer melulu karena sibuk main poker online. Tapi yang namanya bohong guys, pasti akhirnya ketahuan juga. Nah, di bulan Februari 2006, kecurigaan Cindy terbukti benar. Dia menemukan sebuah kotak milik Thomas yang di dalamnya tersimpan foto-foto seksi dan celana G-string Jessie. Cindy marah besar dan langsung melabrak Thomas. Thomas mengaku dia memang berhubungan dengan Jessie dengan identitas palsu. Lalu dengan dingin Thomas bilang, "Itu urusanku, bukan urusanmu." Cindy yang udah emosi tingkat dewa karena selama ini dikibulin suaminya, menulis surat kepada Jessie dan melampirkan foto mereka sekeluarga. "Cowok onlinemu itu adalah suamiku, Thomas Montgomery, usia 46 tahun dan sudah punya 2 anak." Hubungan Thomas dan Cindy memburuk. Meski masih tinggal serumah, tapi Cindy meminta Thomas tidur di basement. Sementara itu, Jessie yang menerima surat dari Cindy kontan kaget, juga marah dan kecewa karena merasa dibohongi. Ternyata nggak ada yang namanya Tommy, sang tentara muda yang jadi impiannya. Yang ada cuma seorang pria parubaya yang di fotonya kelihatan udah tua dan nggak menarik sama sekali. Meski begitu, Jessie masih penasaran. Lalu dia ingat Thomas pernah bilang dia punya teman yang nama online-nya Beefcake 1572 di situs game online. Jessie lalu menghubungi Beefcake 1572 yang ternyata adalah Brian Barrett, teman sekerja Thomas. Brian kaget waktu Jessie bilang Thomas ngaku-ngaku sebagai anak muda dan tentara. Kata Brian, Thomas adalah pria 46 tahun dan sudah punya anak istri. Jessie yang marah memutuskan hubungan dengan Tommy alias Thomas. Ternyata itu saja belum cukup. Jessie masih pengen balas dendam pada Thomas. Dia mulai menggoda Brian di chatroom. Dia juga mengirimkan foto-foto seksinya pada Brian. Keduanya kemudian saling mengucapkan I love you dan terang-terangan menunjukkan hubungan spesial mereka di dunia maya. Thomas melihat semuanya dan dia marah. Tapi Jessie belum puas juga dengan balas dendamnya. Dia dan Brian mulai mengejek dan menjelek-jelekan Thomas di forum online. Mereka mengatakan Thomas adalah predator yang pura-pura jadi pemuda dan mengincar cewek-cewek remaja. Thomas akhirnya di-ban dari salah satu situs online game favoritnya. Thomas makin marah, terlebih lagi ketika di pabrik tempat kerjanya Brian mulai menyebarkan perilaku predator Thomas di dunia maya. Thomas jadi bahan tertawaan orang sekantor. Dia malu banget. Hidup Thomas jadi penuh drama guys, gak cuma online tapi juga offline. Jessie yang masih juga memanas-manasinya mengirimkan pesan padanya bahwa Brian akan datang mengunjunginya di West Virginia. Wah, Thomas marah dan cemburu berat. Dia aja belum pernah sekalipun ketemu si Jessie. Kenapa sekarang jadinya si Brian yang bakalan ketemu gadis seksi itu? Thomas benar-benar patah hati guys. Tapi suatu hari, tiba-tiba Jessie kembali menyapa Thomas di chatroom. Thomas heran, campur senang. "Kenapa kau masih menghubungi aku?" tanya Thomas. "Karena aku tahu masih ada Tommy di dalam dirimu. Kita bisa mulai lagi hubungan kita dari awal sebagai teman," jawab Jessie. Thomas meleleh oleh rayuan Jessie. Dia yakin Jessie sudah putus dengan Brian Barrett. Mereka pun kembali berhubungan. Thomas hampir-hampir nggak pernah tidur karena semalaman chatting terus dengan Jessie. Cintanya makin menggebu-gebu dan udah berubah jadi obsesi. Hingga suatu hari, ketahuan guys, si Jessie ternyata kembali berhubungan dengan Brian. Thomas mengamuk. Lewat ponsel dia teriak pada Jessie, "Kau memang pelacur." Tersinggung dengan hinaan Thomas, Jessie akhirnya memutuskan hubungan mereka selamanya. Nah, di sini guys, kayaknya Thomas udah nggak kuat lagi. Emosinya udah kacau banget, otaknya udah mau pecah dipermainkan si Jessie.
Thomas pun membuat satu keputusan nekat. Dia bertekad memberikan pelajaran pada Brian Barrett. Pada Jumat 15 September 2006 pukul 10.16 malam, Brian Barrett yang kerja shift malam di pabrik Dana Bread berjalan ke parkiran mobil. Shiftnya sudah selesai dan dia akan pulang. Saat masuk ke mobilnya dan duduk, tiba-tiba 3 peluru menembus kaca jendela mobil, lalu menembus leher dan lengannya. Brian terkulai dan mati seketika bersimbah darah. Karena hari itu Jumat malam dan besoknya weekend, mayat Brian baru ditemukan 2 hari kemudian. Sebelumnya keluarganya nggak ada yang melaporkan hilangnya Brian karena mereka semua sedang pergi liburan. Di TKP, polisi menemukan selongsong peluru, kantong peluru dari kulit yang diselipi bulu anjing, dan buah persik yang ada bekas gigitannya. Polisi menanyai pekerja pabrik Dana Bread, apakah Brian punya musuh? Seseorang bilang akhir-akhir ini Thomas Montgomery selalu menjelek-jelekan Brian ke orang-orang dan kelakuannya juga beringas. Polisi juga dapat informasi dari pekerja pabrik bahwa Brian dan Thomas rebutan cewek online yang bernama Jessie. Polisi mendatangi rumah Jessie di West Virginia, tapi Jessie nggak ada di rumah. Yang ada ibunya Mary Schiller yang berusia 45 tahun. Polisi bilang pacar Jessie, Brian Barrett, mati ditembak orang. Mary kaget. Saat ditanya hubungan Jessie dengan Brian, Mary gelagapan. Jawabannya berbelit-belit. Polisi jadi curiga. Akhirnya Mary mengakui bahwa selama ini dialah Jessie, si cewek online. Guys, ternyata Mary Schiller memakai identitas anak remajanya si Jessie yang cantik untuk main-main di dunia cyber, chatting, dan menggoda cowok sana-sini. Dia bahkan tega mengirim foto-foto seksi anaknya ke cowok-cowok di internet. Bahkan waktu Jessie sedang pakai rok, diam-diam dia foto bagian bawah rok anaknya dan mengirimkannya kepada cowok di internet. Ibu macam apa ini ya, mengeksploitasi anaknya sendiri demi fantasi dan kepuasannya di dunia cyber. She's sick in the head, guys. Sementara itu, polisi menanyai Thomas Montgomery dan pria itu membantah dia membunuh Brian, tapi bukti-bukti mengarah kepadanya. Pertama, bulu anjing yang ditemukan di TKP adalah bulu anjing milik Thomas. Kedua, buah persik di TKP ternyata mengandung DNA Thomas. Ketiga, meski senjata api pembunuh nggak ditemukan sampai sekarang, di rumah Thomas ditemukan foto senjata api koleksinya yang diperkirakan dipakai membunuh Brian. Keempat, data ponsel Thomas menunjukkan dia berada di sekitar TKP saat pembunuhan berlangsung. Kelima, anak Thomas mengaku ayahnya meminta dia memberikan alibi palsu pada polisi. Pada 27 November 2006, polisi menangkap Thomas atas dakwaan pembunuhan Brian. Bulan April 2007, Thomas mencoba bunuh diri. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun pada Thomas Montgomery. Tapi sampai sekarang guys, dia tetap mengatakan tidak membunuh Brian Barrett. Menurut asisten jaksa wilayah, Thomas Montgomery merupakan terpidana paling manipulatif yang pernah ditemuinya. Lalu bagaimana reaksi Thomas waktu tahu Jessie, cewek cyber pujaannya ternyata adalah seorang ibu dan istri berusia 45 tahun yang mencuri identitas Jessie putrinya? Menurut Thomas, dia benar-benar shock. Akting Mary sangat meyakinkan termasuk saat chatting dan telepon-teleponan, suaranya mirip gadis remaja. Lalu bagaimana dengan keluarga Thomas? Cindy istrinya sudah menceraikannya, sedangkan anak-anaknya memutuskan hubungan dengannya. Dan gimana kabar Mary Schiller, si catfish asal West Virginia itu? Menurut jaksa, Mary nggak bisa dituntut apa-apa karena dia nggak bersalah. Kebohongan yang dilakukannya di internet nggak ada hubungannya dengan kematian Brian Barrett. Guys, memang Mary nggak dapat hukuman resmi dari pengadilan, tapi dia menerima hukuman lainnya, yaitu anak perempuannya Jessie memutuskan hubungan dengannya dan pernikahannya yang sudah berlangsung 23 tahun bubar karena suaminya menceraikannya. Keluarga Brian Barrett sangat kehilangan atas kepergian tiba-tiba anak laki-laki mereka. Mereka masih menangis setiap hari ulang tahun Brian tiba. Ya, begitulah guys, karena keisengan dan obsesi cinta online, 1 nyawa melayang sia-sia dan 3 keluarga hancur. Sekian dulu ceritaku guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di cerita lain.